Kepolisian daerah Riau kembali mengungkap kasus perambahan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, yang melibatkan seorang oknum yang mengklaim dirinya sebagai pemangku adat. Dalam konferensi pers, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengungkap bahwa tersangka berinisial JS yang disebut sebagai Batin atau tokoh adat telah memperjualbelikan kawasan konservasi kepada lebih dari 100 orang. Sebelumnya, penyidik telah menangkap tersangka berinisial DY pada Februari lalu. DY diketahui membeli lahan seluas 20 hektar dari JS di kawasan konservasi TNTN. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh para ahli kehutanan, klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak tercatat dalam kawasan adat resmi. Taman Nasional Tesonilo merupakan habitat penting bagi satwa langka seperti gajah Sumatera. Di kawasan inilah hidup gajah-gajah seperti Domang dan Tari beserta keluarganya. Polda Riau menegaskan komitmennya dalam upaya pemulihan lingkungan dan penegakan hukum melalui pendekatan green policing. Saat ini telah dibentuk satuan tugas khusus untuk memberantas kejahatan kehutanan termasuk mempersempit ruang gerak para pelaku yang berlindung di balik simbol adat. Dalam kesempatan itu, Kombes Asep juga menyampaikan peringatan tegas kepada para tokoh adat dan masyarakat untuk tidak terlibat atau membiarkan praktik manipulasi adat demi kepentingan pribadi. Polda Riau akan terus menelusuri pihak-pihak yang menerima lahan dari JS dan akan melakukan penindakan hukum secara menyeluruh. Irjen Heri juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kelestarian Tesonilo. Konflik agraria, konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Siak, sudah ada 4 kali tersangka. Saya udah bilang sama Bupati Siak, boleh nggak kakak saya itu dimasukin Domang dan Tari sebagai anak saya? Setuju nggak? Kita daftarkan Domang dan Tari sebagai warga negara kehormatan Provinsi Riau. Setuju nggak? Nanti pas gubernur datang kalian sampaikan lah. Jadi Domang dan Tari ini tidak bisa membaca puisi, menyampaikan satir-satir, tidak bisa menyampaikan pantun, menyampaikan apa yang dirasakan, tidak bisa membuat petisi terhadap ketidakadilan yang mereka terima, tidak mempunyai toa, tidak mempunyai pengeras suara untuk menyampaikan ketidakadilan. Saya perwakilan Domang dan Tari dan gajah-gajah yang di Tesonilo itu menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita harus bersama-sama Domang dan Tari untuk menuntut rumahnya mereka agar mereka bisa masuk dan secara bebas bersendaguro, bernyanyi, meneriakkan yel-yel tentang kebebasan, tentang freedom di hutan Tesonilo, khusus freedom kepada gajah yang ada di sana. Setuju nggak?